adik-adik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Shalom. Bersukaria kalau Tuhan boleh pertemukan kita pagi hari ini. Meskipun secara online ya. Nah, mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita pujikan, mari kita bersukaria. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan. Kak Stefani minta tolong share screen-nya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita sama-sama melanjutkan puji-pujian untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kami pagi hari ini untuk datang beribadah. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menggunakan waktu ini dengan baik untuk mendengarkan suara Tuhan yang harus kami lakukan dalam setiap hidup kami. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri juga yang tolong ibadah kami hari ini agar boleh berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik bisa lihat ya, teman-teman kalian yang ada di Zoom ini, bisa lihat semua? Boleh ngangguk? Nah, coba perhatikan, ada yang tersenyum, ada yang sedih, kelihatan? Ini kelihatan ya. Coba sekarang kelihatannya yang sedih siapa sih? Yuk dipanggil namanya. Sudah tahu kan ada namanya masing-masing itu? Atau mungkin yang belum kelihatan wajahnya boleh dipanggil. Ayo, wajahnya biar terlihat dulu. Ayo, ada enggak yang kelihatan sedih? Tapi kenapa garuk-garuk? Mikir apa? Ya, adik-adik, kadang kita pengennya diperhatikan terus gitu ya. Nah, ada kalanya kita juga perlu memperhatikan orang lain. Dan tadi barusan Kak Luki juga minta kalian untuk perhatikan orang lain. Teman kalian siapa sih yang kelihatannya masih sedih, masih cemberut, ya? Biarlah saat ini, pagi hari ini kita bersama-sama bersukacita karena Tuhan yang hadir dalam hati kita. Kita mau sama-sama nyanyikan roti dan mentega. Seperti Tuhan yang selalu
mendukung kita dalam setiap hidup kita. Kita juga mau seperti roti dan mentega untuk orang lain. Boleh satu-satu tanya. Yang dekat sama saudara boleh pakai gerakannya sama-sama mentega. Biarlah kita tidak hanya ingat kepentingan diri kita sendiri ya, kita juga perlu memperhatikan sekitar kita. Dan saat ini kita mau siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang selalu menguatkan kita sehingga kita boleh melakukan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku, kita bagi kakiku, terang bagiku. Waktu kita dan hilang jalan, katakan aku asal kau di tempatku, selamanya.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu buka bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan buang tanganku, asal kau dekatku, selamanya. Buka bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu selanjutnya saya serahkan Bu Hana. Terima kasih Kak Luki. Anak-anak semuanya, ayo kita siapkan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan kami boleh datang kepada Engkau. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, terima kasih. Undangan ibadah ini Tuhan sungguh istimewa, karena kami terpilih hari ini Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur boleh memuji nama-Mu. Kami juga mengucap syukur pada pagi ini Tuhan kami hendak mendengar firman-Mu. Bapa yang makasih pimpin, ya Roh Kudus tuntunlah kami, beri pengertian kepada anak-anak-Mu semuanya, sehingga boleh memahami firman-Mu. Juga pimpin Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak semua, siapa yang pernah naik angkutan umum? Ya. Oh, ya ada yang tunjuk jari. Nah, naik angkutan umum kalau pas lebaran, siapa pernah? Tuh, kalau lebaran atau waktu liburan sekolah, angkutan umum penuh sesak, ya. Penuh tuh, ya. Juga kalau pas pulang kantor atau pas masuk sekolah, tuh angkutan umum selalu penuh, ya. Nah, itulah naik angkutan umum, ya, berdesak-desakan, saling berebut siapa lebih dulu dapat tempat duduk, begitu ya. Itu naik angkutan umum semua mikirin, ayo pokoknya aku harus dapat tempat duduk, begitu ya. Ada yang, mari silahkan kamu duduk dulu, saya tak berdiri. Ada yang gitu enggak ya kira-kira? Enggak ada ya adik-adik ya. Oh iya. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, mengutamakan orang lain ya. Yuk kita baca bersama dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ya, Alkitabnya semua disiapkan. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Bu Hana akan membacakan untuk kalian. Nanti ketika Bu Hana stop, Bu Hana akan minta beberapa anak untuk ikut membacanya ya. Oke. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata,
tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16 sampai 18, Bu Hana minta Arya untuk membaca. Silahkan Arya. Belum ketemu, Bu. Oh, belum ketemu. Sudah ketemu sekarang? Pasal berapa, Bu? Pasal 16 sampai 18, Nak. Oh. Matius 14, 16 sampai 18. Ayo yang lain siap-siap ya, nanti kalau Bu Hana tunjuk. Matius 14. Ayat 16 sampai 18. Ya, silakan Arya dibaca 16-nya. Matius berapa? Matius 14, Nak. Ayo Arya, sudah? Ayat berapa? Tadi lanjutannya berapa, Bu? Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Lanjut sampai 18. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari padaku. Oke, 19 sampai 21. Silakan Vanessa. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya sampai kenyang. Kemudian orang mengambil potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Mengikut makan, kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, tentu kalian sangat hafal ya cerita ini ya. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan juga anak-anak. Nah, anak-anak, di ayat yang ke-13 dikatakan Tuhan Yesus mendengar berita itu. Berita itu tuh berita apa ya? Berita itu adalah berita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang dihukum oleh Herodes Antipas. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus pada waktu itu mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri, pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk beristirahat, dan kebetulan murid-murid semua pada waktu itu adalah berkumpul karena mereka habis melakukan pelayanan-pelayanan di desa-desa. Dan pada waktu itu mereka mengasingkan diri, mereka berjalan memakai perahu. Sampailah mereka di kota yang namanya Betsaida. Pada waktu itu kejadiannya adalah pada bulan pertama, yaitu bulan Nisan, sekitar bulan Maret dan April menjelang perayaan Paskah. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak beristirahat, mengasingkan diri naik perahu ke kota kecil, ke kota yang sunyi yang namanya Betsaida. Namun rupanya orang-orang banyak mengetahui rencana Tuhan itu. Sehingga mereka mendahului Tuhan Yesus untuk ke kota itu dengan jalan darat. Maka di ayat 14 dikatakan ketika Tuhan Yesus mendarat, orang-orang banyak sudah ada di situ. Nah, anak-anak, apa sih yang dilakukan orang-orang ini? Nah, ternyata orang-orang ini semuanya rindu untuk mendapatkan pelepasan. Baik dia ingin disembuhkan oleh Tuhan, dia yang ingin diberkati oleh Tuhan, dia yang punya masalah, dia yang ingin mendengar firman Tuhan, semuanya rindu ingin bertemu Tuhan Yesus dan mendengar ajaran Tuhan.
Nah, anak-anak, walaupun semula Tuhan Yesus dan murid-muridnya ingin beristirahat, namun karena melihat orang banyak itu yang memerlukan pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus pun akhirnya melayani mereka. Nah, bisa dilihat di ayat 14 ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Walaupun Tuhan Yesus capek, tapi Tuhan Yesus tetap melayani mereka. Nah, anak-anak, saat hari menjelang malam mereka melayani, kemudian hari menjelang malam, anak-anak bisa bayangkan di kota yang kecil dan sunyi di Betsaida, sudah hampir malam, orang di situ jumlahnya 5.000. Salah seorang murid Yesus berkata, Pak Filipus, Tuhan suruh mereka pulang, biar mereka mencari makan, mereka bisa beli di desa-desa di sekitar sini. Coba anak-anak, Pak Filipus ini berpikir, aduh, ini uang 200 dinar itu loh, enggak cukup untuk membeli makanan buat mereka semua sampai kenyang. Dan ini sudah malam, mau beli di mana? Udah suruh mereka pulang aja, Tuhan. Nah, itulah yang Pak Filipus pikirkan. Lalu, apa jawab Tuhan Yesus pada waktu itu? Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak berpikir seperti Pak Filipus. Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Nah, anak-anak coba Bu Ana tanya, kalau kalian di posisi murid-murid, kira-kira dengan perintah Tuhan Yesus ini bagaimana? Kondisi sepi, jauh dari desa dan kota, sudah malam, harus mencari makan 5.000 orang. Dan Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Ya, Bu Ana bisa bayangkan pasti murid-murid juga bingung ya. Aduh, gimana nih Tuhan? Uang 200 dinar loh enggak cukup, terus belinya di mana? Terus ini disuruh kasih makan? Ayo, bingung pasti anak-anak ya. Nah, Tuhan Yesus pun akhirnya berkata, coba lihat apa yang ada padamu. Nah, kemudian murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas berkata, Tuhan, di sini ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ini Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan apa yang ada padamu. Dan pada saat itu, itulah yang ada anak-anak. Dan seperti anak-anak ketahui dari cerita-cerita yang lalu, bahwa akhirnya 5 roti dan 2 ikan ini dibawa ke hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengucapkan syukur. Dan terjadilah mujizat. Roti itu dan ikan itu sungguh menjadi berkat yang luar biasa. Sehingga dapat dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan sisanya berapa anak-anak? Setelah mereka makan kenyang, sisanya berapa? Ada yang masih ingat? 12 bakul. Betul kita, 12 bakul. Dari hal yang kecil, hanya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan dapat membuat mujizat yang disaksikan oleh banyak orang. Tuhan buat mujizatnya enggak disembunyikan, tetapi di depan orang. Orang banyak melihat betapa Yesus adalah Tuhan. Bisa manusia membuatnya? Enggak bisa ya. Manusia tidak bisa membuatnya. Tetapi Tuhan bisa membuat 5 roti dan 2 ikan ini dapat dinikmati oleh 5.000 orang laki-laki dan perempuan juga anak-anak. Bahkan mereka makan dengan kenyang dan sisa 12 bakul. Sungguh ajaib. Pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah umatnya. Itulah keilahian Tuhan. Nah anak-anak,
seperti yang kita lihat ketika kerelaan hati memberikan hal yang kecil kepada orang lain untuk orang banyak, maka Tuhan pun memberkatinya. Anak-anak, sebagai murid-murid Tuhan, kita bisa melihat ya dari cerita ini apa yang dilakukan oleh Pak Filipus dan juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pak Filipus ketika kesulitan, gimana sikapnya? Sudah cari sendiri aja Tuhan, suruh pergi sendiri-sendiri, suruh cari makan dewe-dewe. Kira-kira kalau misalnya ini mereka disuruh cari makan sendiri, dapat makan enggak anak-anak? Tempatnya sunyi, sudah hampir malam, kira-kira dapat makan semua enggak? Enggak akan mereka bisa makan semua. Ada mungkin yang dapat makan, tapi hanya sedikit. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan sungguh memperhatikan orang-orang banyak itu. Dari Tuhan yang lelah, Tuhan yang ingin beristirahat, tetapi ketika melihat orang banyak, Tuhan membatalkan istirahatnya, bahkan Tuhan menolong, menyembuhkan mereka. Kemudian Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan kebutuhan rohani atau kebutuhan orang-orang itu mendengar firman Tuhan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Mereka butuh makan, Tuhan menyediakan. Anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, pertanyaannya, apakah yang anak-anak lakukan? Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Itu dulu, pertama, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, setelah kita bersyukur, kalau orang bersyukur itu mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan. Dan ketika kita bersyukur, kita punya kelimpahan, maka kita bisa memperhatikan orang lain. Kita bisa peduli dengan orang lain. Anak-anak, apa ya kira-kira contohnya yang nyata dari bagaimana kita mengutamakan atau memperhatikan orang lain ini? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, ada yang bisa kasih contoh? Suatu tindakan kalian untuk mengutamakan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain. Contohnya apa kira-kira yang bisa kalian lakukan? Bu Ana kasih contoh ya. Misalnya, ketika kita melihat mama sangat repot, kita perhatian pada mama, maka kita akan dengan niat pasti akan membantu mama meringankan pekerjaannya. Kita juga bisa memperhatikan sekitar kita, adik-adik, apalagi saat ini pandemi. Kalau orang tua kalian masih bekerja aktif, kalian masih dapat uang jajan, mari sisihkan uang jajan kalian, kemudian kalian bisa berikan sembako dan diberikan ke tetangga yang membutuhkan. Itu salah satu contohnya yang lain. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menginginkan kita anak-anaknya meneladani Tuhan untuk mengutamakan orang lain, untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan sendiri. Enggak mau repot, enggak mau kangelan, enggak mau aku nyimpen-nyimpen uang untuk diberikan ke orang. Nah, itu namanya egois, ya. Kita mementingkan kepentingan sendiri. Marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus, mengutamakan kepentingan orang lain. Bu Hana punya video, kalian perhatikan ya video ini. Silakan Kak Luki.
Ya, anak-anak, kalian perhatikan video tadi. Apa yang kalian lihat? Orang-orang yang sangat egois. Orang-orang yang memikirkan kepentingannya sendiri. Kalian lihat anak muda tadi? Wah, daripada naik tangga, ada lift itu, lari. Dan ternyata karena dia masuk, liftnya bisa angkat ke atas, kelebihan beban. Harus turun satu orang. Tapi apa yang dilakukan? Adakah di antara satu lift itu orang-orang ada yang mau turun? Semuanya saling menunggu. Semuanya gelisah wajahnya. Semua punya wajah yang gelisah. Aduh, ini nanti telat. Aduh, ini nanti bagaimana? Tetapi ada yang turun, semuanya bingung. Semuanya mikir kepentingannya sendiri-sendiri. Dan egois tidak mau turun. Namun puji Tuhan, ada satu orang yang berinisiatif memikirkan kepentingan orang lain. Dia mau kesulitan karena adik-adik lihat, dia orang yang tidak normal. Dia cacat. Tentunya berjalan lebih sulit daripada orang-orang yang normal di sekitarnya. Tetapi gadis yang memakai alat bantu ini, dia mau kesulitan meringsek dari bagian dalam untuk meringsek keluar. Dengan segala kesulitannya, dia mau keluar untuk apa? Supaya semua orang yang ada di situ bisa naik ke atas. Dan adik-adik perhatikan, bagaimana raut muka gadis itu. Dia tersenyum. Dia melakukan itu dengan sukacita. Dia tersenyum. Dan adik-adik perhatikan juga orang-orang yang ada di lift tadi setelah gadis ini keluar, apa mukanya? Semuanya melongo. Malu. Mungkin malu. Atau mungkin ya cuek aja. Nah, anak-anak, biarlah kita juga menjadi anak Tuhan yang dapat menjadi saksi Tuhan dengan memperhatikan kepentingan orang lain di sekitar kita. Mengutamakan orang lain di sekitar kita. Seperti firman Tuhan ada pada Filipi 2 ayat 4. Mari kita buka bersama dan ini merupakan ayat hafalan kita. Ayo kita buka bersama adik-adik Filipi 2 ayat 4. Kita baca bersama ya. Filipi 2 ayat 4. Mute-nya boleh dibuka, anak-anak. Silakan mute-nya dibuka. Ya, kita baca bersama-sama Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini firman Tuhan cukup pendek. Mari kita hafalkan. Bu Ana kasih waktu 10 detik, terlalu cepat ya. Bu Ana kasih waktu 1 menit untuk menghafalkan. Ya, Bu Ana ada hadiah. Siapa yang bisa menghafal, nanti Bu Ana akan kirim. Ya, kirim ke gereja, anak-anak bisa mengambil di gereja. Ya, kita baca, hafalkan Filipi 2 ayat 4. 1 menit. Kau jangan setiap orang bertindak dengan sendiri, tapi kamu janganlah tiap-tiap orang hanya memikirkan diri sendiri, tapi orang lain juga. Ya, mute-nya boleh dimatikan. Semuanya mute-nya dimatikan dulu. Oke. Sekarang siapa yang sudah hafal untuk 3 orang? Silakan dibuka. Aku belum. Ya, silakan dibuka mute-nya. Untuk yang sudah hafal silakan dibaca. Tapi kita harus jujur ya, ditutup
Alkitabnya. Tuhan tahu. Kalian membaca atau apa? Iya, kita. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Good. Ada lagi yang sudah hafal? Alkitab ditutup, jangan membaca. Seperti kita tadi lepas. Ya. Siapa? Dan janganlah tiap-tiap orang mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Good. Orang ketiga? Satu lagi. Satu lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga orang lain juga. Oke. Nah, anak-anak, 3 orang sudah, teman-temanmu sudah membacakan dan menghafal ayat ini. Nanti Bu Hana akan kirim hadiahnya di gereja, kalian boleh ambil di sekretariat gereja. Baik, sekarang kita akan membaca bersama Filipi 2 ayat 4. 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang meneladani Tuhan, mengutamakan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain, dan tidak bersikap egois. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Mengajarkan kami Tuhan untuk memperhatikan orang lain. Tuhan Yesus, ampunilah kami anak-anak-Mu. Bila kami sering bersikap egois Tuhan, kami memikirkan kepentingan kami sendiri. Kami tidak mau kehilangan kenikmatan dari yang apa kami miliki. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan kepada kami adalah roh yang taat, roh pengenalan akan Tuhan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, boleh lebih mengerti akan firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah ayat hafalan yang sudah kami baca Tuhan dan kami hafalkan, biarlah itu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah kami memikirkan kepentingan kami sendiri, tetapi kami memikirkan kepentingan orang lain juga. Tuhan Yesus, pimpin kami semua anak-anak-Mu Tuhan, agar hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Hana. Terima kasih Kak Luki. Ya, sungguh bersyukur kalau kita boleh berkesempatan untuk mendengar firman pagi hari ini. Dan saat ini kita juga mau bersyukur untuk berkat Tuhan melalui kita. Dan biarlah saat ini kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dan biarlah persembahan kita boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Sambil kita pujikan, bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saya mohon bantuannya Bu Heni untuk berdoa persembahan. Di-mute dulu, Bu. Ya. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa.
Bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa memperhatikan dan menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan firman-Mu. Engkau Allah yang sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus peduli kepada orang lain. Bapa di dalam surga, pagi hari ini biarlah Engkau Allah yang menolong kami di masa pandemik ini. Kami boleh berbagi, kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah yang menolong, memberkati kami semua. Ajarkan kami, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar, biarlah kita boleh mengutamakan orang lain, kita juga peduli pada orang lain, dan biarlah kita boleh jadi teladan bagi sekitar kita, jadi suluh dunia. Mari kita pujikan, jadilah suluh dunia. Setelah itu kita akan sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari adik-adik kita sama-sama tutup ibadah ini dengan berdoa. Saya mohon bantuannya lagi Bu Hana untuk berdoa. Setelah itu kita sama-sama pujikan Bapa terima kasih. Ya, mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman, kami boleh memuji-Mu, dan kami boleh mempersembahkan persembahan untuk Engkau. Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman yang boleh kami terima, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan tuntun kami Tuhan di hari-hari mendatang, biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang tetap setia. Setiap hari membaca firman-Mu dan juga kami rajin di dalam sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami dan juga guru-guru kami. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, kini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Ya, Selamat hari Minggu, anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Luki. Terima kasih Kak Bima. Terima kasih Stefani. Terima kasih Kak Mario, Kak Anita.